Oke, jadi kita sudah dengarkan bersama-sama pernyataan yang disampaikan oleh ayah tersangka, mengatakan bahwa ini semua fitnah Betul, dan lain sebagainya. Tapi kita coba nanti dengarkan lah ya dari beberapa narasumber yang hadir pagi hari ini. Kita akan sapa, ada Gus Ahmad Fahrur Rozi, pengurus besar PBNU dan juga Direktur Eksekutif Women Crisis Center Jombang. Mbak Ana Abdillah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, Gus Ahmad sudah terhubung bersama kami? Ya, saya mendengar. Iya. Baik. Sudah dengar suara kami, Gus Fahrur? Ya, saya dengar. Oke, baik. Sehat ya, Gus? Pagi hari ini, Gus? Mbak Ana juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Kita mau langsung ke Gus Fahrur dulu, Gus. Respon atau tanggapan dari PBNU terkait dengan hal ini seperti apa sih? Kita ingin dengar dulu. Ya, kita menyarankan supaya semuanya patuh hukum ya. Dan kita mengikuti proses hukum yang berlaku. Kalau memang dia merasa difitnah atau tidak bersalah, ya silakan itu dibuktikan di pengadilan. Dia bisa minta pengacara yang baik, dan saya kira semua harus memberi kesempatan dia untuk menjelaskan seperti apa ya. Karena saya tidak mengetahui secara persis kasus itu seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kita semua harus taat pada hukum. Nah, dengan isu yang ada saat ini gitu, menyikapinya bagaimana ya Gus ya gitu kan? Kalau kita bicara soal Jawa Timur kan banyak banget ya gitu ya, soal pesantren gitu. Kita juga akhirnya banyak juga narasi yang mungkin sedikit jadinya agak negatif gitu. Nah, tapi menyikapinya bagaimana Gus kalau melihat dalam konteks ini, apalagi sudah ada status tersangka juga yang disematkan oleh pihak kepolisian? Ya, ini nggak bisa dikebiauya kemudian semua pesantren ya. Di Jawa Timur ini ada lebih dari 6.000 pesantren, dan ini kan hanya seorang person ya yang kebetulan warga dari sebuah pesantren. Saya kira tidak adil kalau ini dialamatkan menjadi sebuah kesalahan pesantren, tetapi ini hanyalah perilaku seseorang yang dituduh atau tersangka melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Dan tentu saja kita mendorong ya dan meminta supaya ini bisa diikuti proses hukum. Siapapun harus taat pada hukum, dan kita tidak akan membela atau menutup-nutupi kalau memang itu salah. Tetapi kan kesalahan itu harus dibuktikan dan dia juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang baik. Makanya saya kira ini perlu ada pendekatan kepada yang bersangkutan, mungkin dari Gus-Gus ya, kiai-kiai muda yang kenal sama dia di sekitar sana bisa bekerja sama dengan polisi untuk meyakinkan, memberitahu supaya dia mengikuti proses hukum itu lebih bagus. Oke, baik. Baik, sebelum saya ke Mbak Ana, kami ingin menampilkan terlebih dahulu, ini ada pernyataan dari Kapolres Jombang yang kemarin sudah bertemu dan mencoba berbincang berdialog begitu ya, bermediasi gitu dengan pengurus pesantren, terutama dengan ayah tersangka. Dan videonya juga sempat kita lihat nih, begitu viral di media sosial, karena kasus ini juga sudah menjadi konsumsi publik dan mendapatkan perhatian yang luas dari netizen. Kita lihat sama-sama pernyataannya. AKBP Muhammad Nur Hidayat, Kapolres Jombang. Jadi dalam video itu dijelaskan tadi, nah, kalau di ruangan khusus saya bisa menyampaikan panjang lebar, makanya dalam video itu saya hanya menyampaikan satu pesan kepada Mbah Yai. Nah, ini kutipan lengkap dari apa yang disampaikan oleh Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Nur Hidayat. Iya, ketika bertemu dengan ayah tersangka ya, yang tadi kita juga sempat lihat videonya. Nah, kita akan coba langsung tanyakan ke Mbak Ana. Mbak Ana, kalau Mbak Ana ini kan juga merupakan pendamping korban ya. Sejauh ini proses hukumnya seperti apa, dan yang disampaikan oleh korban ini cerita utuhnya gimana sih Mbak sebetulnya? Iya, jadi persis kejadiannya itu tahun 2017 ya, dan memang butuh waktu
tidak sebentar untuk korban itu berani untuk speak up dan kemudian memutuskan untuk melaporkan kasusnya gitu. Jadi karena memang ada situasi-situasi di mana korban menerima intimidasi secara langsung maupun tidak langsung gitu. Sehingga kami selalu menguatkan korban bahwa kamu bisa melalui terjalannya proses hukum ini gitu, dan korban juga sudah terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban sih Mbak gitu. Dan kami menilai sikap dari kinerja kepolisian yang terus bersikap lunak menegosiasikan persoalan ini kemudian sangat kami khawatirkan akan di masyarakat akan meragukan kredibilitas dan keprofesionalan kinerja dari kepolisian ketika tidak segera melakukan langkah hukum yang konkret untuk membawa tersangka ini segera diadili di persidangan. Oke, tapi kemudian apa yang disampaikan oleh para korban ini ceritanya bagaimana Mbak? Kejadiannya waktu tahun 2017 ya. Sejauh ini sudah ada 5 korban ya informasinya, betul nggak sih? Iya, ada 5 korban, di mana MNK ini adalah pelapornya dan 4 diantaranya adalah saksi juga korban yang memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan di kepolisian. Persis kejadiannya itu pada sekitar bulan Mei 2017 bermula dari open recruitment tenaga kesehatan rumah sehat term medical center yang coba digagas oleh tersangka gitu. Nah di situ beberapa di antara peserta dari open recruitment tersebut dia menjalani proses interview Mbak gitu. Jadi di interview itu tujuannya berdasar cerita korban adalah mentransformasikan ilmu metafakta yang dimiliki oleh tersangka gitu. Nah, prosedur itu kemudian dimanfaatkan oleh pelaku pada saat interview itu masuk di satu ruangan, jadi face to face antara tersangka dan juga korban gitu. Dan di situ di prosesnya berjam-jam. Iya. Nah, di situ kemudian gitu. Mbak Ana, mohon maaf. Ini saya mau membacakan lagi ya. Sebentar Mbak Ana, mohon izin. Saya ingin membacakan lagi apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, terutama dari Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Nur Hidayat. Ini ketika videonya viral ya, gitu. Ketika bertemu dengan ayah tersangka. Jadi saya pikir negosiasi di ruangan khusus. Ternyata saya dihadapkan ke jemaah yang mudah terprovokasi, sangat rawan sekali, makanya saya tidak berdebat. Nah, itu penjelasan yang disampaikan oleh Kapolres Jombang kalau misalnya kita melihat video yang sempat viral juga ketika Kapolres Jombang ini bertemu dengan tersangka. Kalau di ruangan khusus saya bisa menyampaikan panjang lebar. Makanya dalam video itu saya hanya menyampaikan satu pesan kepada Mbah Yai. Nah, ini jadi kutipan utuhnya yang kami tayangkan pagi hari ini gitu. Jadi ada beberapa mungkin ya pertimbangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada saat itu ketika mencoba bernegosiasi. Ya, untuk Mbak Ana silahkan Mbak tadi dilanjutkan Mbak Ana. Untuk kronologisnya? Iya, jadi memang pada saat kejadian korban ada di posisi sangat tidak berdaya sekali gitu ya. Jadi memang dengan modus dari pelaku sendiri bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka ini merupakan bentuk kepatuhan seorang santri terhadap pengasuhnya gitu. Dan di situ mereka menggunakan modus bisa menikahkan dirinya sendiri, kemudian bahwa dirinya adalah menjaga lingkaran emas yang masih memiliki satu sayap dan butuh sayap lagi, dan itu adalah korban ketika korban mau untuk melakukan hubungan seksual gitu, dengan diperdaya seperti itu. Dan ini memang murni persoalan penegakan hukum Mbak, jadi di situ tidak ada upaya restoratif justice yang bisa tuntas diselesaikan secara kekeluargaan. Sepengetahuan Mbak Ana juga pada saat itu tersangka sempat mengajukan pra-peradilan ya Mbak ya? Iya, tersangka mengajukan pra-peradilan karena memang sebenarnya sejak awal kasus ini dilaporkan tidak ada sekalipun upaya kooperatif dari tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik gitu. Dan ini berbanding terbalik dengan situasi yang dihadapi korban di mana dia harus berkali-kali diperiksa dengan penyidik bahkan berbeda-beda dengan pertanyaan yang saya kira juga sama saja begitu ya. Terus kemudian dia harus menjalani prosedur pemeriksaan dan bahkan diminta untuk menjalani pemeriksaan lie detector, uji kebohongan, yang itu sesungguhnya sangat mereviktimisasi korban dalam prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia gitu.
Dan saya kira ini sangat diskriminatif sekali, berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap pelaku yang seolah penyidik itu selalu bersikap lunak gitu. Dia nggak datang di kepolisian, kemudian diperiksa di rumahnya dengan alasan orang tuanya sakit gitu, nggak memenuhi panggilan, dan kemudian tiba-tiba mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, juga Pengadilan Negeri Jombang, yang keduanya ditolak gitu. Dan ini sudah menegaskan bahwa kalau memang dia tidak bersalah, dia harus mematuhi hukum, dibuktikanlah di pengadilan gitu. Jangan kemudian membawa asumsi-asumsi yang jauh dari proses yang seharusnya. Oke, karena tadi Mbak Ana juga sudah menyebutkan soal proses penyidikan, kami juga tadi pagi sudah mencoba meminta perwakilan dari Polda Jawa Timur ya yang menangani kasus ini untuk bergabung dengan kami pagi hari ini, tapi belum ada respon dan juga belum bersedia untuk membahas lebih lanjut ya mengenai kasus ini. Kami nanti akan kembali melanjutkan diskusi dengan Gus Fahrur dan juga Mbak Ana, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.